Ya, di balik kemenangan timnas Indonesia, ternyata ada yang patut kita rayakan gitu. Yaitu apa? Ada yang lempar botol aqua ke Bung Toel. Kalian aja sama bata, jangan sama aqua botol. Yuk kita bahas dari ini jurnal gue. Halo semua, selamat datang di channelnya Mas Yolo Jurnal. Ya, kemarin jadi di balik kemenangan timnas Indonesia itu adalah sebuah sejarah bagaimana akhirnya timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi ke ronde 3, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan lawan yang kita lawan yang kita nanti akan bertemu itu justru jauh lebih berat dan jauh lebih menantang gitu ya. Di situ ada Irak, ada Iran, ada Jepang, ada Korea, ada Australia, ada Arab, ada Qatar, Uzbekistan gitu ya. Jadi memang ya nanti lawan kita akan semakin menantang. Dan balik lagi kita sebagai supporter, sebagai netizen, mau itu hasilnya nanti kalah, hasilnya menang, lolos atau tidak lolos, kita sebagai netizen dan juga sebagai supporter daripada timnas Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia, kita wajib harus mendukung dan mengaping penuh dari proses timnas Indonesia. Ketika timnas sudah melangkah sejauh ini, kita patut apresiasi, kita patut untuk memberikan support yang begitu luar biasa, karena perjalanan ini tuh sangat tidak mudah, perjalanan ini tuh sangat tidak gampang, banyak proses yang dilalui, banyak tantangan ke depan yang bakal kita hadapi, tapi ya tetap aja timnas Indonesia itu akan menjadi kekuatan baru di Asia. Namun tetap memang banyak PR yang bakal menjadi perbaikan untuk timnas Indonesia ke depan. Salah satunya bagaimana lini depan kita menjadi istilahnya sorotan publik khususnya, karena timnas Indonesia butuh striker yang bisa mumpuni, striker yang haus gol dan juga terhadap pihak ketiganya sendiri gitu. Salah satunya orang-orang yang di luar daripada timnas Indonesia, baik itu PSSI maupun liganya sendiri. Itu banyak pembenahan lah untuk kedepannya. Namun memang kemarin itu ada istilahnya ada beberapa insiden yang gue lihat berseliweran gitu di sosial media. Salah satunya adalah seorang Bung Toel yang dilempar botol ya oleh supporter ketika diminta pendapatnya mengenai timnas Indonesia. Yang sebenarnya ini jadi lucu ya, karena banyak banget yang dijadikan sebuah meme, dijadikan sebuah lucu-lucuan lah gitu di sosial media. Dengan adanya insiden kemarin, itu tuh menjadi salah satu peringatan ya untuk orang-orang yang sekarang berpikiran untuk kontra dengan timnas Indonesia, proses timnas Indonesia sekarang. Yang namanya kritik itu harus ada ya, yang namanya memberi saran itu harus ada. Tetaplah kita juga bagaimanapun Sintayong bekerja, dan juga kita sebagai penikmat sepak bola juga berhak untuk menilai apapun itu sebenarnya. Tapi kan yang jadi pertanyakan, apakah itu realistis sesuai dengan realita atau memang hanya sebuah menjadi kepentingan belaka? Kan ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua bagi seorang Bung Toel tersebut gitu loh. Nah, makanya ini menjadi peringatan juga untuk orang-orang yang kontra gitu. Berpendapat dengan realistis, jangan sampai kita tidak objektif terhadap apa yang menjadi kritikan kita untuk timnas Indonesia gitu loh. Malah jadi istilahnya membanding-bandingkan dengan masa lampau. Itu kan nggak lucu sebenarnya. Proses dari tahun 86 aja contoh. Kan ada itu yang membandingkan dari 1986 dan sekarang 2024, keadaannya aja udah beda, prosesnya udah beda, teknologinya udah beda, ya kan, zamannya pun udah beda gitu loh. Jadi ngapain kita harus membandingkan dengan masa-masa lampau? Makanya gue paling sedih ketika kemarin ada salah satu pandit atau pengamat lah yang mengatakan bahwa ini kan sebenarnya kita lolos ke ronde 3 itu sejarah gitu kan. Tapi ketika ditanya, ini sejarah yang mana? Kita tahun 86 pun pernah kok lolos dan segala macam. Nah ini maksudnya apa ya? Ini pemikiran yang usang, yang kolot, yang
masih dibawa-bawa gitu loh. Contoh, kan kalau kita nih bilang, wah gue ngedukung MU tuh karena dulu tuh MU begini. Ya orang pasti bilangnya, ah lu kardus, lu cuman cerita tentang historinya aja, ya kan? Lu baperan dan segala macam. Nah ini juga sama keadaannya, ya kan? Nah maksud gua itu nggak bisa dijadikan perbandingan karena keadaan sekarang udah beda. Fase lolos playoff pun kita udah bersyukur. Yang tadinya Indonesia diantah berantah gitu ya, yang di peringkat 170-an, sekarang kita bisa merangsak dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 4 tahun ya, di peringkat 134 ya sekarang gitu. Makanya ini kan nggak mudah gitu loh. Nah, kenapa kita bisa lolos ke ronde ketiga? Karena kita memang bukan levelnya di Asia Tenggara lagi. Level kita itu adalah Asia. Nah, lawan-lawan sebenarnya timnas Indonesia ada di ronde ketiga ini gitu loh. Jadi berhentilah buat nyinyir gitu loh. Kalau gua termasuk orang yang selalu terdepan dalam hal proses timnas Indonesia. Jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya kita harus mendukung, ya kita harus mendukung tetap gitu loh. Ada yang bilang bahwa Rafael Strike itu adalah underrated lah, Justin Hubner dibilang underrated lah. Ingat, ini pemain-pemain yang juga sama sedang melewati sebuah proses. Orang secara umur gitu ya, mereka itu masih muda. Kita itu sedang berinvestasi. Bukan ingin jadi juara sebenarnya, bukan ingin cari juara, sorry. Karena juara itu it takes time, butuh waktu, butuh proses gitu loh. Ya, ukuran juara adalah ketika kita udah bisa masuk ke peringkat 1 sampai 50 alias tier 1. Kita aja masih dalam masa peralihan dari tier 3 ke tier 2 gitu loh. Jadi expect kita untuk juara pun sebenarnya masih jauh. Sorry itu gue harus mengatakan itu gitu loh. Tapi untuk berproses ke sana kita sedang menuju. Buktinya kita bisa duduk di ronde ketiga. Inilah menjadi bukti bahwa timnas Indonesia berproses dengan jalur yang tepat. Tapi kita juga sebagai pendukung daripada timnas Indonesia, ketika kita menghadapi orang yang kontradiktif terhadap timnas gitu ya, ya kita jangan terlalu overreact lah gitu loh. Kita jangan terlalu berlebihan menanggapi orang-orang seperti itu gitu loh. Ya tetap ya kita makhluk yang punya attitude, makhluk yang baik, makhluk yang sosial gitu ya. Ya kita juga harus memberikan contoh gitu terhadap orang yang kontra dengan timnas ini. Kita juga harus tampil lebih elegan. Gua rasa gue juga sebenarnya nggak terlalu setuju kalau misalnya kita itu ngelempar atau melukai fisik daripada orang yang berkontra dengan pemikiran kita, yaitu juga salah gitu loh. Jadi kita pun sebagai netizen, sebagai supporter harus juga berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih dengan attitude yang baik. Jangan sampai kita sama dengan mereka yang maksudnya nyinyir, yang maksudnya adalah menghina, menjelekkan. Ya kita kan nggak sama dengan orang-orang seperti itu. Kita harus lebih elegan, lebih sopan, gitu kan. Nah, gue jadi ingat kejadian di Liga Malaysia ketika pemain Selangor FC, gue lupa namanya siapa, kalian bisa searching aja di Google, itu sampai disiram air keras oleh supporternya sendiri. Lu bayangin nggak? Lu bayangin nggak? Apakah sepak bola butuh seperti itu? Ya, sepak bola itu kan just having fun, ya kan? Hiburan, entertaining, ya. Tapi kalau kita harus melukai orang, itu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang overreact, yang pada akhirnya merugikan orang lain. Nah ini yang gue sampai nggak mau. Walaupun ya dengan segala resikonya Bung Toel, Anda itu apa ya bisa dikatakan terlalu belak-belakan sehingga itu menjadi resiko bagi Anda sendiri. Harusnya ini menjadi alarm untuk Bung Toel sendiri. Kenapa? Ya contoh pemain Selangor FC, ya itu sampai disiram air keras kayak gitu sampai akhirnya gue lihat gitu press release-nya ngeri lah gitu. Ya itulah yang kita nggak mau gitu sebenarnya gitu loh. Nah jadi
tujuan gue untuk membuat konten ini adalah mengingatkan kita sebagai supporter untuk jauh lebih memakai akal sehat kita. Jangan sampai overreact. Jangan sampai merugikan orang lain. Bung Toel seperti itu, it's just human. Manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Gitu loh. Jangan jadikan momen indah timnas Indonesia sekarang itu dirusak dengan segelintir orang. Ya, yang tujuannya adalah untuk merusak momen ini. Jangan sampai. Apalagi kalau orang yang dilukai atau dirugikannya itu juga nggak profesional. Kenapa ya di zamannya pelatih Sintayong kok yang biasa ngeritik pelatih itu biasa, sekarang kok banyak yang menentang dan segala macam? Apakah ada buzzer atau segala macam? Ya akhirnya apa? Akhirnya kita saling perang gitu loh dengan saudara kita sendiri gitu loh. Nah, berarti sepak bola itu bukan menjadi unity lagi gitu loh. Padahal sepak bola itu adalah sebuah unity gitu loh. Jadi gue pengen gitu untuk netizen dan juga warga negara Indonesia yang sedang mencintai timnas Indonesia sama seperti gue, yuk kita berpikir akal sehat. Kita harus elegan menghadapi orang-orang seperti Bung Toel dan lain-lain gitu ya. Ya biarkan aja seperti angin berlalu, gak usah dihiraukan. Yang jadi kurang ajar dan rada geblek gitu ya. Ya, yang gua kesel ini media gitu loh. Udah tahu ini jadi sorotan warga negara Indonesia ya. Udah tahu ini menjadi target daripada masyarakat Indonesia. Masih aja diundang demi engagement. Ya kan? Yang jadi rugi nantinya adalah Bung Toelnya sendiri. Ya. Dan kalian yang undang-undang itu bakal rugi kalau Bung Toel sampai ada apa-apa. Karena kan siapa yang kontrol? Masyarakat siapa yang mau kontrol? Ya, orang lagi diundang aja sampai dilempar botol itu masih bisa. Berarti kan kemungkinan lainnya yang jauh lebih parah akan bisa terjadi, kemungkinan. Nah, itulah yang gua nggak mau. Yang itulah yang gua pengen kita semua harus mengingat diri kita bahwa gua harus pakai akal sehat, gua harus pakai akal sehat, gua harus pakai akal sehat. Gitu loh. Jadi jangan rusak momentum perjalanan timnas Indonesia ini. Nikmati prosesnya, menang atau kalah, jelek atau baik, buruk, pokoknya segala apa yang terjadi dalam timnas Indonesia. Ya udah kita nikmati, enjoy the process. Oke? Mungkin segitu aja video dari gua. Dan jangan lupa sebentar lagi menjelang Euro, gua juga akan bikin konten untuk pre-match dan juga review match-nya. Dan kalian jangan sampai melewatkan konten-konten gua dalam momen Euro 2024 ini. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, Marcelo Jurnal 10, baik itu di TikTok maupun di Instagram. Oke? See you next time.